hadirat yang saya muliakan, dalam musyawarah ini merupakan hal memang betul-betul yang waqi'iyah. Jadi pertanyaan yang di Al-Mukri ini As-Salafi yang mungkin semuanya ini merupakan hal yang waqi'iyah yang terjadi di antara kita di tengah-tengah masyarakat, dan itu harus membutuhkan musyawarah karena kita itu tidak bisa serta-merta mengambil hukum dari kitab langsung. Karena yang mengambil kitab kepada langsung maka itu salahnya lebih banyak daripada benarnya. Jadi harus kita musyawarahkan, dan saya mengharap nanti bisa ada keputusan yang bisa nanti saya atau kita lestarikan kepada masyarakat. Makanya dalam musyawarah Jalmul Qiyas Salafi ini khususnya dan mungkin umumnya kita itu mengambil ibarat-ibarat yang muktabar. Jadi kalau kita itu mengambil ibarat dari yang hadis yang kontemporer itu nanti kita sebandingkan kepada yang qadim, yang salaf. Kalau nanti ada kesamaan bisa kita ambil. Sebab saya mengacu kepada apa? Kepada waqabil kitabaka waqabil kitab qabla waqti mutala'ah bi sahihi kutbin wadihin qad uwila dalam adqiyah. Betul ya? Saya takut salah nanti ya. Jadi waqabil kitabaka qabla waqti mutala'ah bi sahihi kutbin wadihin qad uwila. Jadi kita sebandingkan kitab-kitab kita itu kepada kitab-kitab yang sahih atau yang muktabar, qad uwila, yang muktamad mestinya. Seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Banten, itu dikatakan bahwasanya uwila ay utumidah bisa berbikat tadawul bainal ulama awit tashih indahum. Jadi itu yang kita ambil. Jadi apa yang sudah merata menyebar di para alim ulama kitabnya dan sudah ditasih di menurut mereka beliau ulama. Jadi itu yang kita bisa ambil. Jadi kalau ada kontemporer nanti kita bisa disembandingkan dengan kitab yang muktamad seperti tadi. Karena pada hadirat yang saya muliakan, karena kita sekarang sudah banyak orang yang pintar untuk mengarang kitab, terus terang saja ya. Tadi seperti dulu, kalau dulu yang mengarang kitab itu adalah jarang-jarang. Syekh Nawawi Banten itu yang ngarang, Syekh Khalil Bangkalan. Sekarang itu sudah banyak, karena orang sekarang itu banyak yang tahu nahwunya, tahu balaghahnya, tahu lugatnya, tapi tentang hukumnya belum tahu, sehingga bisa mengarang kitab-kitab walaupun itu tak sesuai dengan apa kitab-kitab yang terdahulu. Jadi bisa-bisa kita itu kitabnya kitab Wahabi, kitab aliran yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi aliran yang bukan ahli sunnah wal jamaah saja bisa mengarang kitab. Nah, itu bahayanya. Kalau kita selalu mengambil ibarat karena kontemporer yang tak sesuai dengan kitab-kitab yang ghairu mu'tabar. Jadi gampang kita ngarang kitab, kita ambil pendapatnya walaupun itu salah. Seperti halnya sekarang banyak di kalangan kita yaitu masalah hitam cumi-cumi umpamanya. Itu satu contoh. Di situ hitam cumi-cumi itu sudah sharih dalam kitab Sulamul Munajah, juga di kitab Muhyad Mustarsyidin mengatakan itu najis. Tapi kenapa anehnya di musyawarah itu kita membedakan, ada beda pendapat? Mungkin ya gara-gara ada kitab-kitab yang temporer, dan itu pun kita ambil walaupun itu tak sesuai dengan kitab-kitab yang
Mu'tabar, itu bahayanya. Dan juga kita mengadakan musyawarah ini untuk pemahaman yang benar. Kenapa? Karena pemahaman itu sangatlah bahaya untuk untuk memutuskan suatu hukum. Itu sangat membahayakan kalau fahmun yang sakin, paham yang tidak sehat. Karena seperti apa yang dikatakan syair, kam min aibin qaulan sahiha wa afatuhu min fahmin sakimi. Jadi banyak orang menyalahkan pendapat yang benar gara-gara apa? Mempunyai paham yang keliru. Seperti apa contohnya? Seperti yang kita sudah kenal, kalau kita perkawinan kan banyak yang mengatakan mudah-mudahan menjadikan surga yang sakinah. Padahal dalam Al-Quran itu semuanya mengambil dalam Al-Quran, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu itu diartikan bahwasanya kawin untuk ditaskunu. Padahal itu adalah pemahamannya yang ditaskunu itu adalah khalaqalakum, menciptakan untuk ditaskunu. Jadi pemahaman keliru, maka kita bisa mengelirukan menafsiri itu ayat. Maka di dalam taskunu itu yaitu illat daripada mengawinkan satu kelamin laki-laki dan perempuan. Itu tujuannya. Jadi wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja ditaskunu. Jadi pemahamannya itu kena keliru, maka akhirnya seakan-akan ditaskunu itu hikmah daripada ada perkawinan, bukan adanya penciptaan dari min anfusikum. Itu pemahaman fatal nantinya. Contoh lagi, seperti dalam kitab Qulubi dikatakan bahwasanya al-adzan masna, adzan itu dua-dua. Nantinya la ilaha illallah dua juga. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah yang terakhir satu. Karena pemahaman yang keliru dengan takbir yang sharih al-adzan masna, maka bisa menyalahkan yang mengatakan la ilaha illallah cuma satu. Itu pemahaman yang tidak sehat. Makanya mari dalam musyawarah ini kita mengharapkan dengan pemahaman yang yang sehat, yang sabar, yang halus kata orang Madura, sesabar dengan teliti, supaya kita nanti menghasilkan hukum yang sesuai dengan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kami sebagai pengasuh Pondok Al-Muqaddas Salafi. Jadi memang pertanyaan ini untuk dilestarikan kepada masyarakat, bukan hanya untuk musyawarah belaka. Nanti sudah musyawarah sudah tidak dilestarikan. Jadi ini memang betul-betul untuk disebarkan kepada masyarakat dan untuk dilakukan. Maka harapan kami mudah-mudahan ini menjadi musyawarah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadani wa la kulli sholihah. Al-Fatihah. Maka cukup sedemikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.